Ada satu fase dalam hidup ketika kita itu mulai bingung menjawab pertanyaan yang sebenarnya sederhana. Sebenarnya saya mau apa? Bukan karena kita tidak punya pilihan, justru karena pilihannya mungkin terlalu banyak. Mau lanjut kerja, mau bisnis, mau pindah kota, mau menikah, mau traveling, mau belajar sesuatu yang baru. Semuanya mungkin terlihat bisa kita lakukan, tapi semakin banyak pilihan, semakin sulit menentukan mana yang benar-benar kita inginkan. Lucunya, waktu kecil kita justru gampang menjawab pertanyaan itu. Ditanya mau jadi apa, kita bisa langsung bilang mau jadi dokter, pilot, guru, pemain bola, artis, atau apapun yang sedang kita kagumi. Semakin dewasa, jawabannya malah berubah menjadi nggak tahu. Bukan karena kita tidak punya mimpi, tapi karena hidup itu sudah terlalu ramai dengan berbagai pertimbangan. Kita mulai mempertimbangkan gaji, cicilan, keluarga, pasangan, umur, tabungan, kondisi orang tua, masa depan, bahkan pendapat orang lain. Dulu mungkin kita bertanya, saya mau apa? Sekarang sebelum menjawabnya, kepala kita itu sudah lebih dulu bertanya, emangnya bisa? Emangnya aman? Nanti kalau gagal gimana? Orang-orang bakal bilang apa? Akhirnya kita memilih sesuatu bukan karena benar-benar kita menginginkannya, tapi karena sesuatu itu terlihat masuk akal. Pekerjaan yang sebenarnya tidak terlalu kita suka tetap dijalani karena gajinya lumayan. Lingkungan yang membuat kita tidak bahagia tetap dipertahankan karena sudah terlalu nyaman. Bahkan kadang kita mengejar sesuatu hanya karena semua orang di sekitar kita juga sedang mengejarnya. Kita melihat teman membeli rumah, lalu kita merasa harus punya rumah. Teman menikah, kita mulai bertanya kapan ya kita nyusul. Teman buka bisnis, kita merasa mungkin sudah waktunya juga punya usaha. Teman dapatkan jabatan baru, ya kita mulai mempertanyakan kenapa karir kita kayaknya jalan di tempat. Padahal sebelumnya kita baik-baik saja dengan hidup kita. Masalah utamanya, media sosial. Itu yang membuat perbandingan itu semakin tidak ada habisnya. Kita bisa melihat pencapaian puluhan orang hanya dalam waktu beberapa menit. Ada yang baru lulus langsung bekerja di perusahaan besar. Ada yang usia 28 tahun sudah punya bisnis, ada usia 30 sudah punya rumah, ada yang keliling dunia, dan ada yang terlihat bahagia bersama keluarganya. Sementara kita sedang duduk di kamar sambil berpikir, kok hidup saya begini-gini aja ya? Padahal mungkin kita tidak pernah melihat bagian hidup mereka yang tidak diposting. Kita hanya melihat hasil akhirnya, sementara kita sedang menjalani seluruh proses hidup kita sendiri. Kita tahu semua kegagalan, ketakutan, kesalahan, dan keputusan buruk yang pernah kita buat. Jadi wajar kalau hidup orang lain itu terlihat lebih baik ketika kita bandingkan adalah highlight hidup mereka dengan backstage hidup kita. Yang lebih membingungkan, terkadang kita akhirnya mendapatkan apa yang dulu kita inginkan. Pekerjaan sudah ada, penghasilan meningkat, barang yang mungkin dulu hanya kita bisa lihat di etalase, sekarang kita bisa beli. Liburan yang dulu mungkin cuma masuk wishlist, akhirnya terlaksana. Tapi setelah semua itu tercapai, ada satu perasaan aneh yang muncul. Terus sekarang apa? Kita mungkin mengira perasaan itu akan hilang setelah mendapatkan sesuatu, ternyata tidak selalu. Setelah mendapatkan pekerjaan impian, muncul target berikutnya. Setelah punya uang lebih banyak, muncul keinginan punya lebih banyak lagi. Setelah mendapatkan pengakuan, kita mulai takut kehilangan pengakuan itu. Kita terus bergerak, tetapi tidak pernah benar-benar berhenti untuk bertanya, apakah arah yang kita tuju ini memang milik kita? Mungkin itu sebabnya ada orang yang terlihat sangat sibuk, tetapi sebenarnya sedang tidak tahu kemana arah hidupnya berjalan. Kalendernya penuh, pekerjaannya banyak, targetnya ada, tapi ketika malam tiba dan semua aktivitas berhenti, mereka justru merasa kosong. Bukan karena hidupnya tidak punya isi, tapi karena terlalu lama mengisi hidup dengan hal-hal yang mungkin belum berarti baginya. Kita sering melihat kehilangan arah berarti tidak melakukan apa-apa. Padahal ada juga bentuk kehilangan arah yang terlihat sangat produktif. Kita bekerja keras, belajar banyak hal, mengejar uang, membangun relasi, mengikuti berbagai kesempatan. Tetapi semuanya itu dilakukan tanpa benar-benar tahu alasan kita melakukannya. Kita bergerak terus, hanya saja tidak yakin sedang menuju kemana. Dan mungkin yang paling melelahkan, bukan banyaknya pilihan, tapi keharusan untuk selalu membuat pilihan yang benar. Setelah dewasa, setiap keputusan terasa punya konsekuensi. Salah memilih pekerjaan itu bisa kehilangan waktu bertahun-tahun. Salah memilih pasangan itu bisa membawa luka yang sangat panjang. Salah mengambil keputusan bisnis itu bisa membuat tabungan kita habis. Akhirnya kita takut untuk memilih karena takut menyesal. Kita ingin kepastian sebelum memulai. Padahal hampir tidak ada keputusan besar dalam hidup yang datang dengan jaminan 100%. Kita ingin tahu apakah pekerjaan baru akan berhasil sebelum resign. Kita ingin tahu apakah bisnis akan laku sebelum mulai. Kita juga ingin tahu apakah hubungan akan bertahan sebelum berkomitmen. Ada banyak hal yang kita ingin tahu sebelum kita mencobanya. Akibatnya, kita bisa menghabiskan bertahun-tahun hanya untuk menunggu merasa siap. Kita bilang, nanti kalau uangnya sudah cukup, nanti kalau sudah punya banyak waktu, nanti kalau keadaan sudah lebih baik. Nanti kalau sudah yakin, tanpa sadar, kata nanti itu bisa menjadi tempat kita menyimpan begitu banyak keinginan yang tidak pernah benar-benar kita coba. Mungkin karena itu pertanyaan sebenarnya kamu mau jadi apa, sebenarnya saya mau apa, terkadang terasa menakutkan. Karena jawabannya bisa jadi bukan sesuatu yang selama ini kita kejar. Bisa jadi kita sebenarnya ingin hidup lebih sederhana,
ingin lebih banyak waktu bersama keluarga, ingin mengerjakan sesuatu yang kita sukai, ingin punya pekerjaan yang tidak membuat kita bangun setiap Senin dengan perasaan yang berat, atau mungkin kita cuma ingin hidup yang terasa lebih tenang. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Kita hidup di zaman yang sering membuat kesuksesan itu terlihat seperti perlombaan. Siapa yang paling cepat punya rumah, siapa yang paling cepat punya jabatan, siapa yang paling banyak menghasilkan uang, dan siapa yang paling sering bepergian, siapa yang paling dulu menikah. Seolah-olah hidup punya garis finish yang kita harus sampai di sana sebelum orang lain. Padahal hidup itu bukan perlombaan yang semua orang harus selesaikan dengan rute yang sama, kan? Ada orang yang mungkin menemukan dirinya di usia 30, ada yang baru memahami apa yang dia inginkan di usia 30, ada yang harus mencoba beberapa pekerjaan dulu, ada yang pernah gagal berkali-kali sebelum akhirnya menemukan sesuatu yang cocok untuk dia. Ada juga yang akhirnya sadar bahwa impian masa mudanya memang bukan lagi sesuatu yang dia inginkan sekarang. Dan kita juga sering lupa bahwa keinginan manusia itu berubah. Apa yang kita inginkan ketika berusia 20 tahun itu belum tentu masih kita inginkan ketika kita berusia 30. Dan itu bukan berarti kita gagal konsisten. Mungkin kita memang sudah berubah. Pengalaman, kehilangan, keberhasilan, kegagalan, dan orang-orang yang kita temui sepanjang perjalanan itu juga mengubah cara kita melihat hidup. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi apa yang harus saya capai, tapi hidup seperti apa yang sebenarnya ingin saya jalani. Kedengarannya sederhana, tapi jawabannya bisa jauh lebih jujur. Karena memiliki banyak pencapaian itu belum tentu berarti memiliki kehidupan yang kita inginkan. Coba kamu bayangkan, kalau tidak ada yang bisa melihat hidup kita, tidak ada Instagram, tidak ada sosial media, tidak ada teman-teman yang perlu dibuat kagum, tidak ada keluarga yang harus kita buktikan sesuatu, tidak ada orang yang tahu berapa gaji kita, pekerjaan kita apa, tinggal di mana, atau sudah mencapai apa. Kalau semua penilaian itu hilang, mungkin kita masih bisa mengejar hal yang sama atau tidak? Pertanyaannya, itu mungkin cukup mengganggu. Karena bisa saja selama ini sebagian keinginan kita bukan benar-benar milik kita. Kita hanya terlalu sering melihat sesuatu sampai akhirnya menganggap kita juga harus memiliki hal itu. Kita mengejar standar yang bahkan tidak pernah kita sepakati di diri kita sendiri. Dan mungkin disitulah kita mulai menemukan kembali diri kita sendiri. Bukan dengan langsung menemukan satu jawaban besar tentang hidup, tapi dengan memulai memperhatikan hal-hal kecil yang mungkin membuat kita merasa hidup. Aktivitas apa yang membuat waktu terasa cepat, orang seperti apa yang membuat kita nyaman menjadi diri kita sendiri, pekerjaan seperti apa yang membuat kita itu merasa berguna, dan kehidupan seperti apa yang ketika kita bayangkan membuat kita merasa tenang, bukan hanya terlihat keren. Dan kita tidak harus langsung mengubah seluruh hidup kita. Kadang yang kita butuhkan hanya berhenti sebentar, berhenti mengejar sesuatu yang mungkin karena semua orang mengejarnya, berhenti membandingkan perjalanan kita dengan orang lain, berhenti merasa harus punya jawaban hanya karena usia kita terus bertambah. Tidak semua kebingungan itu harus langsung diselesaikan hari ini. Mungkin sekarang kita memang belum tahu mau apa, dan tidak apa-apa. Yang perlu kita lakukan bukan memaksa menemukan tujuan hidup dalam satu malam, tetapi mulai membedakan mana yang benar kita inginkan dan mana yang hanya kita inginkan hanya karena orang lain membuatnya terlihat penting. Karena pada akhirnya, mungkin masalah terbesar kita bukan karena kita tidak punya apa-apa, justru karena kita sudah terlalu lama mengejar banyak hal, sampai lupa bertanya apakah semua itu memang kita inginkan. Dan mungkin suatu hari, setelah berhenti sebentar dari semua perlombaan itu, kita akhirnya bisa menjawab pertanyaan yang selama ini terasa paling sulit untuk kita jawab. Sebenarnya saya mau apa?